Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang program edukasi kesehatan sesuai kebutuhan klien, pemberdayaan masyarakat. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa mengikuti kuliah atau pembelajaran pada kesempatan kali ini. Langsung saja, pengertian pemberdayaan atau empowerment. Jadi kita akan belajar tentang pemberdayaan masyarakat. Ya, pertama, pengertiannya. Pemberdayaan atau empowerment bisa diartikan sebagai proses yang menekankan pemberian atau pengalihan sebagian kekuatan, kekuasaan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Yaitu pengertian dari pemberdayaan atau empowerment. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya atau empowerment atau penguatan, strengthening kepada masyarakat. Nah, jadi dari pengertian pemberdayaan tadi bisa dibuat pengertian tentang pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya memberikan daya atau empowerment atau penguatan, strengthening kepada masyarakat. Harapan di dalam pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi 1. Lebih berdaya, 2. Berkekuatan, dan 3. Berkemampuan. Jadi harapan di dalam kita melakukan pemberdayaan masyarakat itu supaya masyarakat itu menjadi lebih berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan ya di dalam kehidupannya. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa tujuan, yaitu 1. Menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman akan kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat. Ya. Yang kedua, menimbulkan kemauan yang merupakan kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan atau sikap untuk meningkatkan kesehatan mereka. Yang ketiga, menimbulkan kemampuan masyarakat untuk mendukung terwujudnya tindakan atau perilaku. Nah, itu tujuan pemberdayaan masyarakat. Hingga di sini ada 3 inti tujuannya, yaitu adanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk terwujudnya perilaku sehat. Nah, ini sekarang kita akan melihat dari gambar skema pemberdayaan masyarakat. Di dalam gambar ini ya ada input dan output. Jadi di dalam sebuah proses empowering atau pemberdayaan masyarakat itu ada input ya. Input itu anggota kelompok masyarakat yang akan diberdayakan. Kemudian input ini akan diberikan proses empowering. Proses empowering berupa kegiatan belajar dalam kelompok masyarakat. Ya bisa belajar berkelompok, diskusi, ya itu empowering. Ya. Kemudian dari kegiatan belajar itu nanti diharapkan setiap individu kelompok masyarakat itu mampu terwujud manusia yang responsif, terampil, dan bisa kolaboratif. Ya. Nah, itu harapan dari empowering itu. Setelah terwujudnya manusia yang responsif, terampil, dan kolaboratif, maka nanti masyarakat itu akan mampu untuk memperbaiki atau meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat, ya, terutama dalam hal ini di bidang kesehatan. Nah, itu adalah output dari sebuah empowering atau pemberdayaan masyarakat.
Di dalam pemberdayaan masyarakat ada beberapa prinsip yang bisa dilakukan. Yang pertama, menumbuh kembangkan potensi masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan gotong royong masyarakat. Yang ketiga, menggali kontribusi masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Yang keempat, bekerja untuk dan bersama masyarakat. Yang kelima, berbasis masyarakat. Yang keenam, menjalin kemitraan dengan LSM atau lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat yang lain. Dan yang ketujuh adalah desentralisasi. Itu beberapa prinsip yang bisa dipakai di dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Ya. Hingga nanti bisa terwujud ya, tujuan dari pemberdayaan masyarakat yang kita lakukan. Langsung saja, pengertian pemberdayaan atau empowerment. Jadi kita akan belajar tentang pemberdayaan masyarakat. Ya, pertama, pengertiannya. Pemberdayaan atau empowerment bisa diartikan sebagai proses yang menekankan pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Ciri pemberdayaan masyarakat ada 8. Yang pertama, pembentukan kelompok kecil berdasarkan umur dan minat yang sama serta sukarela. Yang kedua, pemberian tanggung jawab kepada masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan perencanaan, penyusunan program, sampai evaluasi program. Yang ketiga, kepemimpinan kelompok oleh warga masyarakat, sehingga semua warga sebagai anggota punya tanggung jawab dalam kegiatannya. Jadi pemberdayaan masyarakat yang keempat yaitu tokoh masyarakat sebagai fasilitator. Jadi di sini di dalam pemberdayaan masyarakat kita perlu melibatkan tokoh masyarakat ya, sehingga nanti akan lebih mudah di dalam kegiatan pemberdayaan yang kita lakukan. Yang kelima, proses pengambilan keputusan harus berdasarkan musyawarah atau hasil pemungutan suara. Yang keenam, adanya kesamaan pandang dan langkah dalam mencapai tujuan tertentu yang dapat ditimbulkan dari masalah-masalah aktual. Ciri pemberdayaan masyarakat yang ketujuh adalah metode yang dipakai dapat menumbuhkan percaya diri bagi masyarakat, ya, seperti dengan metode dialog, workshop, latihan mandiri, dan lain-lain. Jadi dalam pemberdayaan masyarakat yang kita lakukan, kita memakai metode yang bisa menumbuhkan kepercayaan diri masyarakatnya, gitu. Sehingga masyarakat bisa lebih aktif di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian ciri yang ke-8, bahan diarahkan pada kebutuhan atau kenyataan hidup sehari-hari warga masyarakat. Jadi di dalam pemberdayaan masyarakat itu bahan yang dipakai itu bisa diperoleh di dalam kehidupan sehari-hari. Itu 8 ciri dari pemberdayaan masyarakat. Nah, ini adalah contoh dari gambar pemberdayaan masyarakat ya. Jadi ini ada kader kesehatan yang di situ ya diberdayakan untuk melakukan penimbangan balita. Contoh gambar berikutnya ini adalah para warga masyarakat yang diberi latihan keterampilan atau diberdayakan dengan membuat ya alat-alat yang berasal dari bahan-bahan rumah tangga. Nah, ini contoh lainnya yaitu pemberdayaan masyarakat pada kelompok wanita ya, ini diberi keterampilan, diberdayakan dengan memberikan latihan jahit-menjahit ya. Ini sebuah pemberdayaan yang ada di masyarakat sehingga nanti mereka bisa mandiri
bisa membuka usaha sendiri menjahit pakaian. Contoh berikutnya yaitu pemberdayaan masyarakat. Ya, ini masih pada ibu rumah tangga ya. Ini berdayakan buat kerajinan ya, kerajinan dari bahan-bahan rumah tangga, bahan-bahan ya yang ada di sekitar kita, misalnya batok kelapa dijadikan ya penutup lampu ya, hias, lampu hias ya. Jika nanti setelah itu nanti mereka bisa berkreasi sendiri, jadi bisa melakukan pembuatan lampu dari batok kelapa atau pembuatan lampu hias dari batok kelapa. Di dalam pemberdayaan masyarakat ada indikator hasil yang bisa kita lihat, ya, kita amati. Ada 9 indikator hasil. Yang pertama adalah kebebasan mobilitas. Yang kedua, kemampuan membeli komoditas kecil. Ketiga, kemampuan membeli komoditas besar. Keempat, terlibat dalam pembuatan keputusan umum. Kelima, kebebasan relatif dari dominasi keluarga. Indikator hasil pemberdayaan masyarakat yang keenam adalah kesadaran hukum dan politik. Ketujuh, keterlibatan dalam kampanye. Kedelapan, jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga. Dan yang kesembilan, kemampuan mengakses jaminan kesehatan. Nah, ini ada beberapa indikator hasil di dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi setelah masyarakat itu dilakukan pemberdayaan masyarakat, nanti kita bisa mengukur keberhasilannya dengan indikator ini, dari 9 indikator ini. Itu menurut sebuah sumber dari repositori usu.ic.id. Sekarang kita akan belajar terkait pendekatan pemberdayaan masyarakat, yaitu ada 8. Yang pertama, pendekatan komunitas. Yang kedua, pendekatan umum. Yang ketiga, pendekatan proyek. Dan yang keempat, pendekatan kerjasama. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang kelima yaitu pendekatan partisipatif. Yang keenam, pendekatan pelatihan dan kunjungan. Yang ketujuh, pendekatan lembaga pendidikan. Dan yang kedelapan adalah pendekatan sistem usaha. Ya, jadi itu adalah 8 pendekatan pemberdayaan masyarakat yang bisa kita lakukan di dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Ya. Berikutnya kita akan belajar terkait dengan elemen pemberdayaan masyarakat menurut sebuah sumber dari Narayan. Ada sumber Narayan mengatakan bahwa satu elemen pemberdayaan masyarakat adalah akses terhadap informasi dalam melakukan pemberdayaan. Yang kedua, inklusi dan partisipasi inklusi. Yang ketiga, akuntabilitas atau kemampuan seorang untuk bertindak secara tepat. Yang keempat, kapasitas atau kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, dan memecahkan masalah. Itu beberapa elemen pemberdayaan masyarakat menurut Narayan. Ada sumber lain yang juga membahas tentang elemen pemberdayaan masyarakat, yaitu menurut Mardikunto. Menurut Mardikunto ini ada 4 elemen pemberdayaan masyarakat. Ya, yang pertama, pengembangan kapasitas manusia. Yang kedua, pengembangan kapasitas usaha. Yang ketiga, pengembangan kapasitas lingkungan. Dan yang keempat, pengembangan kapasitas kelembagaan. Nah, ini menurut Mardikunto yang menjabarkan terkait dengan elemen pemberdayaan masyarakat. Jadi dalam masyarakat ini menurut Mardikunto itu di dalamnya itu ada pengembangan kapasitas manusianya, sehingga nanti manusia menjadi lebih terampil, lebih bisa berdaya. Kemudian ada pengembangan kapasitas usaha, nanti usahanya dari kecil menjadi pelan-pelan bisa ditingkatkan menjadi lebih besar. Kemudian ada pengembangan kapasitas lingkungan, dari misalnya lingkungan yang tidak sehat dikembangkan, diberdayakan masyarakatnya sehingga bisa mewujudkan lingkungan yang sehat. Dan yang keempat adalah pengembangan kapasitas kelembagaan, dari lembaganya yang mungkin belum maju,
Nah, diberdayakan para anggota lembaga itu sehingga lembaga itu menjadi lebih maju dan lebih bisa bermanfaat bagi anggotanya, terutama di bidang kesehatan. Ya, itulah yang sudah saya sampaikan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi di sini saya simpulkan bahwa di dalam melakukan pemberdayaan masyarakat kita perlu ya melihat beberapa teori-teori terkait dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga kita bisa memahami terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan bisa kita memberikan pemberdayaan masyarakat supaya tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu tercapai, yaitu masyarakat bisa menjadi tahu kemudian sadar, kemudian mampu, dan kemudian mau melaksanakan ya terkait dengan pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat itu. Ya. Demikian dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.